Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita ini dengan Allah tidak ada jarak, Pak. Tidak ada penghalang sebenarnya. Begitu dekatnya Allah dengan hambanya. Sehingga wahnanu aqrabu ilahi min habri warid. Maka lebih dekat daripada orang leher dengan lehernya, Pak. Dekatin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat tentang keberadaannya? Pada kata Allah, aku lebih jelas dari apa yang paling jelas. Kita melihat gunung, kita melihat pohon, jelas lebih jelas dari apa yang kita lihat, Pak. Apa yang kita lihat dari mata kita, Pak, atau lebih jelas. Tapi kok kenapa kita tidak memahami hakikat keberadaan Allah yang ada di sekitar kita? Kemana kamu melangkah, kamu melihat ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, itulah aku, kata Allah. Itulah aku, kata Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini kumpulan daripada dat sifat asma afal dan asma dan afal. Jadi Allah itu ismu dat, nama dat. Allah itu ismu dat, nama dat. Jadi sedangkan Tuhan ini tidak punya nama, tidak bisa untuk dilihat, tidak bisa untuk dibayangkan, tidak bisa untuk ditampakkan, enggak bisa. Maka Tuhan ini telah mentajalikan dirinya untuk dia bisa diketahui oleh makhluknya. Maka sedangkan kullu syai'in khaliqun. Siap selain Allah ini akan hancur, Pak. Maka yang ada ini la wujud illallah, yang ada hanya wujud Allah. Jadi kita ini ada, manusia ini dalam ketiadaan. Ada tapi bukan wujud kita, Pak. Ada, memang ada kita ini, tapi bukan wujud kita, Pak. Karena yang wujud hanya Allah. Apa yang kamu lihat itu kewujudan Allah, Pak. Jadi jangan merasa kita ini ada. Itulah makanya kalau kita ingin kita menafikan lah, bahkan bagaimana kita mempanakan diri kita sendiri, Pak. Kalau kita ingin bisa mukasabah dengan Allah, maka kita harus mematikan diri. Mati daripada kita melihat, mata kita melihat. Ini nafikan, kita panakan, bukan mata kita melihat, tapi ini daripada basarnya Allah. Kita panakan tentang kita bisa mampu melihat, padahal itu yang dilihat itu hanya basarnya Allah. Kita nafikan lagi, kuping bisa mendengar ini daripada saminya Allah. Begitupun kalam kita nafikan, ini semuanya kalamnya Allah. Nafikan, Pak. Bahkan keberadaan diri kita pun nafikan. Tiada ada lagi, yang ada hanya Allah semata-mata. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, kalau kita di dunia tidak mengenal sama Allah, tidak mengenal akan sifat dan afalnya Allah, bagaimana nanti kita akan menghadapi nanti istilah nanti kita berhadapan dengan Allah di akhirat, Pak. Siapa yang buta di dunia, buta lagi di akhirat. Ya, jadi kita harus mengenal dulu, Pak. Kita harus marifat pada Allah. Ya enggak? Harus mengenal. Ini jalan kita kembali pada Allah, Pak. Mengenal dulu. Kalau sudah kita mengenal, tahu siapa, maka kita akan mudah untuk beribadah. Untuk mudah kita untuk mentaatinya. Untuk mudah kita untuk kita memahami daripada kehendak-kehendaknya. Karena hadirin, Nabi diutus itu untuk contoh, kan, untuk sebagai figur. Bagaimana daripada kehidupan Nabi ini ada pada kehidupan kita. Memang Nabi ini, Pak, manusia, tapi dia manusia yang
sempurna. Sempurna segalanya Pak. Muamalatnya, muasyarahnya, akhlaknya, imannya sempurna. Maka apakah kita sudah bisa untuk kita tuh mengikuti daripada setiap apa yang Nabi lakukan? Karena yang namanya antara iman dan amanis ini harus nggak bisa terpisahkan. Iman mengakui hanya Allah yang bisa berbuat apapun, hanya Allah, itu iman. Makhluk kita ini tidak bisa apa-apa, semua atas kehendak Allah. Jalan kita, diam kita, ngedip kita, merem kita, langkah kita, semuanya nih la ilaha illallah. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Tiada yang memperjalankan kecuali Allah yang memperjalankan. Tiada mendiamkan kecuali Allah. Tiada bikin tidur, bangun, mendusin, ya. Semuanya adalah atas kehendak Allah, atas kodrat Allah, dan atas irodatnya Allah. Itulah iman, Pak. Ini kalimat iman, Pak. Jadi iman itu semuanya yang ada bisa keilmuan kita harus difanakan, dikembalikan pada Allah. Nah, kalau kita pas sudah merasa tidak ada, yang ada hanya Allah, maka insya Allah Pak, kita kembali pada Allah ini dalam keadaan gembira, dalam keadaan ceria, dalam keadaan kita ini akan merasakan kenikmatan yang tidak bisa bayangkan Pak. Karena Pak, kalau kita Pak meninggal belum sempat kita ini belum sempat kita persiapan tentang datangnya mati, bagaimana Pak? Ya, kita misalnya punya rumah, belum siap kita untuk lunasi, tagihan datang, ya enggak? Maka kita akan datang tagihan, maka bisa juga rumah kita diambil lagi sama yang kita kredit itu, karena kita memang belum masih dalam rangka proses. Enggak, motor juga kadang-kadang kita kan pinjaman ini diambil kalau kita enggak lunasi, kalau enggak kita. Tapi kalau Pak kita sudah mengetahui, kita sudah kembalikan kepada yang punya, kita diambil enggak enak. Karena memang kita sudah mengembalikan sebelum diambil sama yang punya. Ada. Jadi gitu Pak. Jadi kita ini memang semuanya pinjaman Pak, ya. Semua pinjaman, lihat diri kita punya apa coba Pak? Semua punya Allah. Yang namanya melihat mata itu rohnya Allah, kita bisa melihat. Yang namanya bicara rohnya Allah dalam kita bicara. Yang mendengar rohnya Allah kita bisa bicara. Yang kita bergerak rohnya Allah kita bergerak. Yang namanya kita mendengar rohnya Allah melalui roh kita. Itulah dikatakan daripada alimnya, kemudian basornya, kemudian kalamnya, semuanya punya Allah semuanya Pak, ya. Kita ini benar Masya Allah, ya. Dalam keadaan ketiadaan, maka kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak punya apa-apa. Itulah hamba Pak. Itulah hamba begitu, ya. Tapi seorang hamba yang benar dia mentaati tuannya, maka hamba ini pasti disenangi sama tuannya, ya enggak? Pasti dia akan diberikan, bahkan dibebaskan, ya, mungkin gitu kan, sama tuannya itu gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia Pak fungsinya untuk menyiapkan iman, ya. Iman itu disiapkan di dunia ini, bukan selama mati disiapkan imannya, bukan begitu Pak. Jadi kalau dunia ini tepat persiapan menyempurnakan iman. Dunia tempat menyempurnakan iman, akhirat tempat apa? Tempat kita merasakan hasil panennya, hasil apa yang kita sudah buat, ya begitu Pak. Jadi dunia ini tempat perjuangan, tempat pengorbanan, tempat susah payah, kubur istirahat. Nah ini kubur istirahat Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berpulang dengan tenang ke rahmatullah, dengan tenang, kena iman sempurna, amal sempurna. Dia bagaikan tidur
Enak Pak, santai di rumah Pak, bagi orang yang sudah sempurna iman amalnya kan. Tidur dia istirahat Pak. Tapi bagi orang yang belum memsiapkan bekalnya untuk mati, bagaimana? Apakah istirahat Pak? Apa bisa enak di kubur nyaman? Enggak Pak. Banyak masalah. Karena awal kehidupan tuh nanti di alam barzah. Itu awal kehidupan. Alam barzah itu Pak, tos pertama menuju akhirat. Pintu pertama akhirat alam kubur. Transitnya di kubur Pak. Ini. Kalau di kubur kita sudah amalnya sempurna, amal iman sempurna, enak di kubur gak enak Pak, lebih enak gitu kan. Jadi inilah dunia Pak, untuk menyiapkan bekal kita di akhirat. Dan akhirat tempat merasakan hasil apa yang sudah kita buat di dunia Pak. Panen lah. Panen Pak, akhirat itu panennya. Sekarang di sini menuai Pak, dunia menuai ya. Menuai Pak, nanti hasilnya di akhirat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memang Pak di dunia ini Pak? Ini dia tidak menampakkan kekuasaannya Pak. Ini maka kitalah sebagai penerus, sebagai kader-kadernya untuk membesarkan Allah, memuliakan Allah, mengajak orang taat pada Allah. Ini Pak fungsi kita nih sini Pak. Karena kalau nggak ada dai-dainya Pak, mengajak siapa yang membesarkan Allah Pak? Kalau nggak diajak besar Allah, pasti makhluk yang dibesarkan, pangkatnya, jabatannya, anaknya, istrinya, gunungnya. Itu yang dibesarkan Pak. Maka besarkan Allah. Agar makhluk itu nggak ada, bahkan makhluk itu nggak bisa apa-apa dan bukan apa-apa dan bukan nggak bisa apa-apa makhluk itu. Yang hanya ada Allah. Ini Pak usaha kita. Bagaimana? Sebagai contoh Pak, ada seorang dia punya perumahan yang elit, yang mahal itu rumah mungkin bukan lagi jutaan Pak ya, eman bukan triliunan ya. Nah kita Pak sebagai petugas nih untuk orang ngajak kepada untuk supaya membeli rumah ini. Rumah itu indah, sudah siap huni. Nah ini Pak kita ya sebagai Pak datang ke orang mendatangkan ini Pak ada perumahan yang murah, Bapak belilah kan, tempatnya pasti enak. Nah ini Pak kita sebagai calon untuk mengajak orang kepada perumahan yang elistis. Begitu kita ngajak orang ke surga Pak. Enggak, Allah telah Pak membuka saham ya. Nah kita Pak yang kita promosikan lah kita ya sebagai dutanya Allah nih. Enggak, tentang indahnya surga, tentang kehidupan akhirat, tentang nikmat kubur, nikmat sirat, mizan. Tapi Pak insya Allah Pak orang yang iman sempurna tidak ada lagi proses Pak. Baik di kubur, di masar, di sirat, nggak ada Pak, mulus ke surga. Tidak ada proses Pak orang iman sempurna pada Allah. Tidak melalui alam masar, alam sirat, alam mizan, langsung Pak dari begitu mati langsung dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak yang iman sempurna. Ini sempurna ini tidak ada proses. Proses itu bagi orang yang belum sempat dia tunaikan hak Allah. Proses itu kalau orang amalnya belum sempurna pada Allah mati Pak. Diproses di kubur, di masar, di sirat. Di masa apa berapa 5.000 tahun Pak. Bagi orang yang nggak ada amal Pak, masya Allah, bagaimana panasnya? Matahari sejengkal katanya kan? Sejengkal Pak. Ada yang sini keringat, ada yang keringat sedengkul, seleher, tergantung amalnya. Tapi bagi orang imannya sempurna, amalnya sempurna, tidak ada lagi Pak kesulitan di padang mahsyar. Tidak ada lagi kebimbangan di padang mahsyar Pak. Indah Pak di padang mahsyar Pak. Seperti kita tuh minum minum air 1 teguk Pak. Seperti sholat 2 rakaat Mas. Seperti sholat 2 rakaat itu di padang mahsyar Pak. Lamanya di padang mahsyar. Itu Pak. Jadi indah Pak ya. Di kubur indah, di dunia indah ya. Kalau kita sudah meyakini Allah segalanya. Kalau kita sudah ada usaha atas agama dan diri kita. Supaya kita nih dunia ini tempat kita kerja keras Pak. Supaya kita nih ada usaha lah tentang iman kita Pak. Kita khawatir Pak, jangan merasa cukup dengan apa yang kita lakukan. Jangan merasa kita cukup dengan apa yang kita sudah amalkan. Jangan Pak. Kita nih apalagi yang belum saya amalkan. Saya sudah sedekah hari ini belum saya belum memberikan kepada saudara kita nih yang sana yang di ujung ini belum kita datengin, belum kita ajak.
Saya sudah baca Quran, oh belum saya zikir. Saya sudah zikir, oh belum. Saya ini belum tahajud. Jadi selalu Pak, apa yang belum saya lakukan hari ini? Begitu Pak. Dia merasa puas dengan apa yang dia sudah lakukan. Dia terus sebagaimana orangnya Pak, ahli dunia. Dia terus berusaha Pak, apa yang hari ini saya belum punya ini, bagaimana saya punya ini. Saya punya satu cabang, bagaimana saya belum punya cabang di sini. Saya sudah punya cabang di Pulau Jawa, bagaimana di Jawa Tengah saya punya. Bagaimana di Kalimantan dia punya cabang. Bagaimana di Manado punya cabang. Begitu Pak, kamu punya cabang seluruhnya. Begitu Pak, orang beriman selalu begitu. Enggak merasa cukup dengan apa yang sudah dia lakukan. Enggak. Jadi kita punya mata seperti kuda Pak ya. Lihat ke depan aja, jangan ke belakang. Jangan melihat sudah apa yang yang sudah kita berikan pada Allah. Apa yang sudah impakkan, tapi apa yang belum kita impakkan, apa yang belum kita lakukan, apa yang belum kita sembahkan sama Allah, gitu Pak. Itu Pak, itu sifat orang beriman. Nggak puas dengan amal yang dibuat. Dan dia selalu melihat, mengoreksi keaiban dirinya. Dia selalu melihat kekurangan dirinya. Dia selalu melihat kekurangan dirinya Pak. Masih banyak kekurangan dirinya harus diperbaiki. Masih banyak kelemahan dirinya yang perlu diperbaiki. Masih banyak dosa-dosa dia yang belum diperbaiki Pak. Itulah orang bijak. Selalu melihat keburukannya. Selalu dia kepada dirinya selalu Pak, dia bersangka pada dirinya. Kepada orang selalu melihat kebaikannya. Melihat kelebihannya. Melihat daripada kebaikan yang ada orang lain. Sehingga kita punya mata dua. Mata pertama melihat kebaikan yang ada saudara kita, maka kedua melihat keburukan yang ada pada kita. Ini Pak orang yang bijak begitu. Inilah orang yang senangi Allah Pak. Apapun perbuatan orang yang datang pada kita, baikkah dia kepada kita, burukkah pada kita, semua itu datang dari Allah. Itu semua amalnya Allah Pak. Maka tidak ada kesan buat kita Pak. Itu orang yang amalnya sempurna begitu Pak. Dikasih kesulitan dia terima dengan penuh keimanan. Dikasih kesulitan, dikasih kelapangan, dikasih musibah, apapun dia semuanya dia terima dengan lapang terbuka. Terima dengan ada rasa terima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah. Ini Pak, sifat orang beriman, tidak ada kecewa Pak. Tidak ada rasa sedikit pun kecewa apa yang sudah Allah datang kepada dia. Semua Pak yang datang pada kita ini, musibahkah atau apakah, itu terbaik bagi kita Pak. Itu terbaik bagi kita Pak. Ini harus kita yakini Pak, semua ini nggak ada sia-sia. Apa sudah terjadi, ya akan terjadi. Kita nggak tahu Pak. Kita nggak tahu yang akan terjadi ke depan. Jangan pun setahun lagi Pak. Hari ini pun kita berjalan nggak tahu Pak. Apa terjadi nggak tahu kan. Maka kita senantiasa berharap pada Allah, berlindung pada Allah, meminta pada Allah, berharap pada Allah. Ini Pak. Ini Pak sikap orang-orang yang imannya tulus, iman sempurna. Dia tidak ada gulah-gulana. Dikasih musibah yang intinya siap apapun kesulitan orang beriman tuh, baik kena duri, digunciin orang, dipindah orang, dia tetap ikhlas menerimanya. Karena semakin banyak tantangan yang dihadapi, semakin makamnya semakin tinggi. Semakin banyak dia jolimi sama orang, semakin tinggi lagi derajatnya di mata Allah. Jadi nggak ada rugi Pak. Disakitin, utang orang utang nggak bayar, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Orang beriman itu nggak ada rasa keluh kesah, nggak ada rasa sedih, nggak ada Pak. Yang ada gembira sih ya. Walaupun dia tai kucing rasa coklat Pak. Orang beriman begitu Pak. Kelihatannya menjadikan tapi menyenangkan. Rasa tai kucing rasa coklat, indah aja Pak. Ini Pak orang beriman begitu. Tidak ada rasa gulah-gulanda, tidak ada kesal, tidak ada gudumel, nggak ada Pak. Yang ada selalu dia istiqomah lah ibadah. Sampai datang maut merenggut dia, baru di situ selesai Pak tugasnya. Ya nggak, sabar kapan? Sampai mati Pak. Sabar sampai mati. Bukan sabar ada batasnya Pak. Sabar sampai mati. Nah itu baru sabar Pak. Bukan sabar kayak semut aja diinjak dia dia marah, bukan Pak. Sabar sampai mati. Salah Pak ya. Nah inilah jalan-jalan yang menuju Allah. Kita nggak tahu Pak amal mana yang Allah ridho ini, amal mana yang Allah senang Pak. Kita nggak tahu.
Satu amalan Pak yang kalau senang kita beramal, cukup kita untuk masuk surganya Allah. Satu amalan Pak. Yang kita sedang beramal itu Allah ridho dengan amalan kita Pak. Itu cukup kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Kita nggak tahu Pak amal mana yang Allah terima, kita nggak tahu. Ya amal yang kita anggap sepele mungkin ya, itu Allah ridho. Cukup Bapak untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beramal kita selalu mengharap akan ridhonya Allah. Dan beramal ini kita merasa beramal ini amal saya Pak. Mudah-mudahan ya Allah senang dengan apa yang kita sudah lakukan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.